Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Kembali lagi bersama kita di podcast Majelis Alisan Sekimania yang mengungkap segala misteri di antara misteri-misteri yang lain. Di malam hari ini kita akan berjumpa dan kita akan saling sapa bersama narasumber kita yaitu Mas Fajar. Tepuk dulu Mas Fajar. Beliau ini ahlinya ikan. Langsung aja Mas. Ikan paling enak untuk dibakar itu ikan apa? Kita kan suka bakaran nih maksudnya nih. Banyak sih. Kalau untuk harga terjangkau tapi rasanya enak sih, saya rekomendasikan ya ikan kacangan. Kacangan. Selain harganya murah, rasanya juga kalau untuk dibakar nggak kalah enak dari ikan-ikan yang mahal. Itu mitos apa enggak Mas yang kalau bilang kacangan tuh bikin gatel katanya? Itu mitos enggak sih? Atau mungkin tergantung orangnya sih? Oh itu biasanya orang yang alergi protein ikan. Oh Dia berarti iya. kacangan tinggi ya berarti ya? Ya termasuknya itu tinggi. Ya? Bagi orang-orang yang alergi protein ikan mungkin ya kalau makan ikan kacangan ya bisa kena alergi, gatal-gatal biduran kayak gitu. Oh siap. Itu dibakar enak Mas? Itu dibakar enak sekali itu Mas. Nah cara pengolahannya Mas? Cara pengolahannya sih cukup dibuang insang dan isi perutnya. Kalau saya sih kadang saya kasih bumbu, nggak perlu kulitnya nggak perlu dibuang, langsung dibakar aja. Bumbunya, karena kulitnya tebel ya? Iya, bumbunya ntar pas lagi di sausnya aja itu. Oh. Soalnya kalau jenis ikan laut itu rasanya udah gurih semua. Berarti ketika bakar ikan laut itu termasuk kacangan, itu nggak dibumbuin dulu Mas? Di kulitnya? Ya tergantung selera sih. Kalau saya sih enggak lah. Paling hanya dikasih jeruk nipis atau apa buat ngilangin rasa amis. Berarti nanti pas bumbunya pas sudah mateng? Iya. Dikupas dulu? Iya, pas sudah mateng baru kan kulitnya dikupas. Terus selain kacangan ada apa lagi Mas? Kalau untuk yang harganya mahal ya ada jenis bawal laut. Bawal laut, Masya bawal laut. Itu harganya mahal tapi untuk rasa ya. Range berapa tuh Mas? Itu di harga per kilo itu sekitaran 70-an. Setengah harganya kacangan? Ya. Oke kawan-kawan. Buat kalian yang punya duit. Buat kalian yang punya uang terutama anak-anak muda yang suka bakar-bakar, syukuran atau mungkin Pak RT, Ibu PKK, perangkat desa atau siapapun jika ingin bakar-bakaran itu ada rekomendasi paling enak itu ikan kacangan dan range yang paling tinggi lagi itu adalah ikan bawal laut. Harganya setengahnya kacangan. Monggo langsung dibeli saja bisa melalui mitra kita Mas Fajar Subhi RT 26 RW 3 Dusun Kaliterus Desa Sikampu. Putranipun Ibu Tina. Oh ya guys, selain itu juga kita kan mau tanya-tanya nih sama Mas Andre. Dia sendiri kan punya usaha seperti kayak pupuk atau alat-alat pertanian yang lain juga nih. Kita juga mau ngulik kan. Buat Mas Andre nih. Sumpamanya nih, untuk pupuk yang bagus itu dari pupuk apa ya sekarang ya? Untuk apa dulu? Tanaman padi. Iya, mulai dari benih dulu. Oke. Gini guys, dari benih itu yang kita perhatikan pertama adalah bibitnya. Iya. Kita lahan kesampingkan dulu ya. Kita bibitnya kita pilih yang optimal, yang luar biasa. Kemudian jangan lupa di bibit awal itu ada yang namanya anti jamur. Saya tidak spill produknya karena tidak di-endorse gitu. Jadi ada itu produknya. Nanti ketika sudah dikum winihnya, diangkat, ditaburi, bentuknya kayak ragi, ditaburi, dikoleh sampai rata. Itu tujuannya untuk menghindari jamur dari awal. Nah, untuk lahan itu sebaiknya di traktor itu 2 kali atau 3 kali. Ada singkal, ada gelebek dan ada garu atau sisir biar rata. Biasanya itu akan mempengaruhi nanti biji rumputnya. Nah, karena traktor sekarang jarang yang disingkal dan juga jarang digelebek, banyak kan langsung disisir atau digaru, maka petani harus ekstra membeli obat. Itu obat
anti biji gitu. Tetapi ketika obat anti biji itu kalau bisa jangan disebarkan atau jangan disemprotkan di lahan yang untuk semai padi, karena nggak akan tumbuh mas, karena kan biji kan dari padi biji itu jangan disemprotkan di lahan yang nantinya kan untuk nyemai gitu bro. Ketika sudah aman semua ditabur, benih paling bagus itu ketika ditanam atau didaud itu di bawah usia 20 hari. Kenapa? Karena belum rengket, belum rapat. Kalau belum rapat berarti itu nanti akan menghambat pertumbuhan jamur. Kenapa ketika padi ditanam atau didaud di usia 20 ke atas memang sudah akas, sudah bagus, sudah hijau, sudah seger, sudah kelihatan anakannya banyak, tetapi itu akan rawan jamur karena semakin rapat cahaya kan nggak gampang masuk dari mataharinya. Dari situ kemudian ditanam. Tapi kembali lagi ya, ini enaknya petani atau sukanya petani itu di usia berapa, mereka lebih profesional dan lebih banyak berpengalaman. Ini hanya sekedar saran saja. Terus kemudian setelah ditanam, pastikan pH tanah itu bagus. Biasanya petani lebih suka pakai TS atau mungkin pakai kapur dolomit. Ada juga asam humat untuk menetralkan tanah dari kimia-kimia yang sudah lalu atau mungkin kimia yang dibawa oleh air dari irigasi gitu. Nah setelah sudah ditanam, sudah aman, biasanya akan ada kendala keong di situ atau mungkin merutu atau mungkin jenis jamur yang lain. Nah biasanya itu banyak nih petani yang nggak tahu, padi baru ditanam berapa hari langsung merah, beranang abang, itu biasanya sudah terkena jamur dari awal penyemaian. Makanya tadi ada produk yang tidak saya sebutkan harus ditabur itu. Murah kok mas, harganya cuma 10.000 untuk 40 kilo. Murah ya, 40 kilo kan berarti berapa tuh? 5 kilo untuk seperapat, sebau 20 kilo berarti untuk 2 bau. Murah lah 10.000 untuk segitu. Nah setelah sudah fase di 10 hari tanam, sebaiknya dipupuk urea. Itu sedikit saja, hanya untuk ambu-ambu tok, karena urea ini mengandung air ya, jadi untuk merangsang tok. Setelah itu baru diposka atau mungkin dicampur dengan TS, itu untuk membuat akarnya itu semakin kuat, semakin kokoh dan menunjang tumbuh kembang anakan padi gitu. Nah terus setelah di usia 20 ke atas itu biasanya dipupuk yang kedua, itu satu saja, jangan urea, boleh TS, boleh poska. Setelah itu dilihat pertumbuhannya sudah bagus atau tidak atau belum, kemudian tinggal jaga-jaga ada jamur atau tidak, kemudian ada hama atau tidak. Ketika semuanya aman maka aman, kecuali tikus itu tidak bisa ditanggulangi, hanya bisa dicegah saja. Nah, kemudian ketika sudah masuk, nah ini biasanya tuh ada lahan yang kurang bagus sehingga ada tanaman yang cara bahasanya petani blesek, endep dewek lah, ora gelem dedel, nah gitu. Nah itu biasanya dari tanahnya mas, jadi harus dicabut dulu, dilihat. Kalau diperhatikan itu tanaman padi ketika yang tanamannya yang abang sebelah kanan, pasti yang rusak sebelah kiri akarnya. Kalau yang rusak sebelah kanan, sebelah kiri akarnya, bolak-balik, selang-seling begitu. Jadi bisa jadi di bawah ada batu atau ada plastik atau apa yang menghambat pertumbuhan dari akar, dan itu lebih bagus untuk ditanggulangi dengan menyemprotkan asam amino. Asam amino itu untuk memperbaiki akar-akar yang rusak mas, jadi biar lebih maksimal lagi gitu. Sudah, seterusnya ya kita tinggal mengikuti saja. Dan kemudian ada dua versi, ada yang menanam dengan cara jarwo 1, 2, 3, 4, 5 dilowongi, ada yang rata. Cuma biasanya yang rata pasti akan ada yang kalah, tanamannya tidak akan tumbuh dengan sama. Pasti ada perbedaannya karena fotosintesisnya ya kan tidak sempurna. Tapi ketika ada jarwo, pertama bisa memudahkan orang nyeprai itu lewat jalur tengah, pakai jarwo lebih gampang. Yang kedua pertumbuhannya itu pasti bagus begitu. Cuma kan ini teori dari pertanian, untuk aplikasinya itu
tergantung petaninya sendiri mas gitu. Ada lagi mungkin tanya? Ya mungkin saya rasa cukup ya. Ya udah guys, udah dengarkan tadi kan penjelasannya buat kalian para petani yang mau pesan obat, mau pesan pupuk, mau pesan apapun di tempatnya Mas Andre, alat-alat pertanian jangan lupa ya. Aja utang. Nomor siji gue guys.